betul. Jadi UMI ini adalah lembaga standarisasi ya yang berorientasi pada mutu. Dalam pendekatan sistem. Nah, dalam pendekatan sistem. Dan UMI ini adalah program dakwah ya, dakwah Quran. Ada 3 mutu UMI, Ustaz. Oh, apa tuh? Yang pertama itu adalah metode yang bermutu. Oh, metode. Yang kedua adalah guru yang bermutu. Yang ketiga adalah sistem yang bermutu. Nah, 3 indikator ini adalah komponen penting dalam keberhasilan seseorang atau lembaga itu menjadi lembaga yang baik. 3 komponen. Iya, 3 komponen. Jadi sangat sayang Ustaz ketika ngaji itu dikalahkan hanya cuman sekolah Ustaz. Cuma mohon maaf bukan saya katakan cuma tapi bisa dialihkan yang lain Ustaz. Utamakan ngaji dulu Ustaz. Sayang gitu karena memang ini adalah mereka ini adalah penerus-penerus kita Ustaz. Kalau penerus-penerus kita buta huruf Quran maka celaka gitu Ustaz. Bener ya? Celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Al-Aufiah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Diki Setiadi selaku host dalam program Diksi Al-Aufiah yang pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dengan Ustadz Farizi atau biasa dipanggil Ustadz Aris ya. Iya, Ustadz. Jadi for your information nih atau mungkin sahabat Diksi bisa tahu kalau misalnya di Al-Aufiah sendiri ada TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak mempelajari Al-Quran, membaca dan menulis Al-Quran, dan juga menghafal Al-Quran. Nah, mungkin sahabat Diksi belum tahu juga kalau misalnya di TPQ Al-Aufiah ini kita memakai metode UMI dan Ustadz Aris ini adalah koordinator, bisa dibilang ya? Pengurus Korda UMI yang mendampingi guru-guru TPQ Al-Aufiah dalam mengajar menggunakan metode UMI. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih mengenai gimana sih metode UMI. Nah, mungkin yang pertama tuh bisa menjelaskan kepada pemirsa semuanya mengenai apa sih metode UMI yang mungkin pemirsa banyak yang belum tahu. Insyaallah. Baik, terima kasih Sadiki ya atas kesempatan hari ini pada para pemirsa juga alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, apa itu UMI begitu ya? Mungkin orang penasaran gitu ya. UMI. Iya, UMI. Kenapa itu enggak ABI gitu? Iya benar. Kenapa enggak ABI? Kenapa UMI gitu? Jadi Ustadz Diki, UMI ini adalah lembaga sebetulnya. Lembaga yang menstandarisasi dari pembelajaran Al-Quran ya, yang berorientasi pada mutu. Gitu. Jadi UMI ini adalah lembaga standarisasi ya, yang berorientasi pada mutu. Dalam pendekatan sistem. Nah, dalam pendekatan sistem. Dan UMI ini adalah program dakwah ya, dakwah Quran gitu. Jadi bisa dibilang UMI ini memang pure dakwah dan memang alhamdulillah di Jakarta itu masuk metode UMI itu tahun 2016. Oh, 2016 ya. 2016 udah masuk di Jakarta tuh gitu ya. Pernah teringat satu perkataan pendiri metode UMI ini sendiri Ustaz ya, namanya Ustaz Masruri ya. Kita beliau ini alhamdulillah sehat walafiat di Surabaya Ustaz. Oh, gitu. Di Surabaya. Pertama kami dikunjungi sama beliau itu dia istilahnya gini, melihat pembelajaran Al-Quran di tempat kami Ustaz. Yang disampaikan ya, pembelajaran Al-Quran yang di sini tuh belum baik dia bilang. Kalau
antum semua ingin baik belajar Al-Quran, maka pakai metode kami, maka akan kami jamin 98% itu bisa baca Quran. Wah, keren ya Ustaz ya. Insya Allah, itu keren banget Ustaz. Dan itu yang menjadi penasaran. Gitu ya. Kenapa bernama Umi Ustaz ya? Karena memang pendiri itu awalan pertama memang Umi itu mempunyai makna itu ibu. Iya, ibuku ya gitu. Nah, pendiri ini memang mengkhususkan sepertinya ingin berkhidmat atau berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua memang kenapa bernama Umi? Karena ingin menghormati jasa ibu. Gitu, jasa ibu yang sudah melahirkan. Jadi itu Ustaz. Adapun nanti pendekatan dengan sistemnya itu pun pakai bahasa ibu. Bahasa ibu. Iya gitu. Karena Umi. Iya gitu Ustaz. Jadi memang Umi itu adalah lembaga standarisasi pembelajaran Al-Qur'an yang berorientasi pada mutu. Dalam pendekatan sistem yang kami lakukan. Gitu, Ustaz. Iya. Tadi kan Ustadz Aris sendiri bilang bahwasanya Umi itu pendekatannya secara mutu ya. Iya, sistem Ustaz. Sistem juga mengutamakan mutu. Betul. Nah, kalau mungkin biar pemirsa juga tahu Ustaz, kira-kira apa sih Ustaz kelebihan dari metode Umi gitu Ustaz? Masya Allah. Yang mungkin bisa dikasih tahu kepada sahabat diksi. Iya. Ada 3 mutu Umi Ustaz. Apa itu? Yang pertama itu adalah metode yang bermutu. Metode. Yang kedua adalah guru yang bermutu. Yang ketiga adalah sistem yang bermutu. Nah, 3 indikator ini adalah komponen penting dalam keberhasilan seseorang atau lembaga itu menjadi lembaga yang baik. 3 komponen. Iya, 3 komponen. Jadi kalau ada bahasa ulama itu ya mungkin ya yang antum mungkin pernah tahu ya. Ilmu itu penting Ustaz. Betul ya? Ilmu itu penting ya? Betul. Tapi lebih penting daripada ilmu adalah thariqah. Ya, begitu ya. Itu perkataan orang Kiai Gontar kalau nggak salah. Nah, ilmu itu penting tapi lebih penting daripada ilmu adalah thariqah. Thariqah itu metode Ustaz. Metode itu penting Ustaz, tapi lebih penting daripada metode adalah guru. Guru itu sendiri Ustaz. Nah, guru itu penting Ustaz. Yang lebih penting daripada guru adalah ruhul mudarris. Ruhnya daripada seorang guru, bagaimana dia bisa mencerminkan atau menjadi istilah contoh buat anak-anaknya gitu. Nah, jadi ada 3 Ustaz sistemnya mutu Umi ada 3. Yang pertama itu metode yang bermutu, guru yang bermutu, sistem yang bermutu. Metode yang bermutu itu adalah kalau di kami itu buku-bukunya Ustaz. Buku-bukunya itu ditashih sama para ahli-ahli Quran Ustaz. Itu disusun oleh para ahli dan ditashih orang para ahli. Yang kedua adalah guru yang bermutu Ustaz. Nah, guru yang bermutu ini memang seorang guru yang ingin mengajarkan metode Umi maka harus melalui kurang lebih ada 3 sampai 4 tahap Ustaz. 5 tahap Ustaz. 5 tahap. Seorang guru itu harus melalui tashih, ada tahsin, lalu sertifikasi, coach, implementasi dan supervisi. Ada 5 tahapan untuk seorang guru ingin menjadi guru Umi. Jadi kagak sembarangan ya. Jadi gak sembarangan. Kalau dulu kita kan kalau ngajar ya boleh ngajar siapa aja. Benar. Begitu tadi Ustaz. Makanya kita metode Umi itu sebelum guru mengajar maka harus melewati tadi 5 tahap itu. Nah, selanjutnya ada sistem Ustaz. Kita ada 10 pilar. 10 pilar Ustaz. Antaranya saya sebutkan 5 saja Ustaz. Yang pertama itu jika lembaga atau TPQ menggunakan metode Umi harus memenuhi paling enggak 5 syarat Ustaz. Yang pertama ada goodwill management. Kita sebut goodwill management. Jadi manajemen lembaganya tuh bagus, mendukung secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Umi Foundation atau Korda Jakarta dalam hal ini. Yang kedua sertifikasi guru. Yang kedua itu sertifikasi guru. Guru-gurunya harus
semuanya sudah bersertifikasi. Wah, keren Sat. Jadi guru UMI itu tidak ada yang tidak bersertifikasi Sat. Iya. Semuanya harus bersertifikasi. Yang ketiga adalah waktu yang memadai. Nah, waktu yang memadai itu waktu normal dari kami belajar itu biasanya 60 menit, 1 jam. Iya. Iya, itu terbagi Nggak kelamaan, nggak kecepatan juga. tidak ya. kelamaan dan tidak kecepatan. Iya. Lalu banyak kira-kira ada 10 Sat, diantaranya itu Sat. Iya. Dan mengenai tadi Seth, alhamdulillah nih sahabat diksi TPQ Alofia Seth udah sertifikasi semua guru-gurunya. Masya Allah. Dan juga kita juga nggak lepas dari belajar tetap juga ya gurunya. Betul, Seth. Biar untuk menjaga mutu tadi. Betul, Seth. Iya. Nah, kenapa kita mesti tetap belajar setelah sertifikasi? Karena mungkin dari UMI sendiri ada metodenya sendiri. Ya. Betul, Seth. Iya, Seth. Mungkin gimana sih metode belajar UMI? Menggunakan metode UMI, Seth. Belajar Al-Quran menggunakan metode UMI, Seth. Sehingga mungkin saya sendiri kan juga pengajar UMI Seth, di TPQ Alofia dan juga merasa berbeda dengan metode yang lainnya. Seth. Iya. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada sahabat diksi nih, Seth. Iya. Jadi memang seorang guru itu jika ingin baik dalam mengajar Al-Quran, Ustaz, setidaknya ada 4 poin yang dia harus dapat, Ustaz. 4 poin. Yang 4 poin yang harus dipahami. Iya. Yang pertama model pembelajaran, Ustaz. Model pembelajaran. Model pembelajarannya. Yang kedua ada tahapannya, Ustaz. Oh iya. Yang ketiga ada waktu dan keempat ada administrasi. Oh, Di UMI itu model pembelajaran itu, Ustaz, iya. ada 4 model, Ustaz. Iya. Ada kita sebut namanya privat individual. Iya. Privat individual itu biasanya satu kelompok itu jilidnya berbeda-beda. Jadi itu dilakukannya satu-satu ngaji gitu. Sama kayak kita dulu ngaji lah. Nah, ada namanya klasikal individual. Klasikal individual itu baca doa bersama-sama, ya jilidnya sama dan halamannya berbeda tapi jauh, gitu. Nah, setelah baca doa, hafalan begitu, maka anak-anak dipanggil satu-satu, lalu yang lain mempersiapkan bacaannya. Nah, itu namanya klasikal individual. Yang ketiga ada namanya klasikal baca simak. Klasikal baca simak itu, artinya jilidnya sama, halamannya pun berbeda tapi dikit. Nah, kalau tadi individual itu klasikal individual itu jilidnya sama tapi halaman berbeda jauh. Nah, kalau klasikal baca simak, jilidnya sama, halamannya berbeda tapi dekat, gitu, Ustaz. Jadi kita klasifikasikan gitu. Yang keempat, Ustaz, ini yang menjadi istilahnya contoh model pembelajaran, Ustaz. Klasikal baca simak murni. Oh, paling enak gitu. Paling enak, Ustaz. Karena di situ satu kelompok itu jilidnya sama, halamannya pun sama. Nah, gitu. Jadi secara klasikal dari awal sampai akhir, Ustaz. Nah, model kelompok ini adalah model kelompok ideal. Kelompok yang memang biasanya diharapkan sama guru-guru. Iya, sama guru-guru itu. Karena lebih gampang ngajar ya. Karena ngajar sekali jalan nih saat itu. Jadi lebih mantap. Yang kedua ada 7 ada tahapan, Ustaz. Oh, tahapan yang penting nih. Penting, Ustaz. Kalau kita ingin kuliah lah contohnya. Kan ada tahapannya tuh, harus ke sini, begitu ya. Atau mau kerja tahapannya. Nah, mengajar pun begitu, Ustaz. Tahapannya ada 7 tahapan, Ustaz, di Ustaz. Ada pembukaan, ada apersepsi, kita biasa sebut apersepsi itu dengan biasanya sebutan apersepsi itu murojaah, Ustaz. Murojaah. Ada penanaman konsep, pemahaman konsep, lalu ada keterampilan, ada penanaman konsep, pemahaman konsep, keterampilan, evaluasi, penutup, Ustaz. Ada 7. Gitu. Nah, itu pun seorang guru harus menguasai, Ustaz. Kalau dari 7 tahapan seorang guru tidak mampu menguasai itu, maka bisa dipastikan hasil pembelajaran kurang maksimal. Gitu. Yang ketiga ada namanya pembagian waktu, Ustaz. Bagian waktu tahfiz dengan tahsin seperti apa, itu pun kita atur, Ustaz. Nah, pembagian waktu dalam 60 menit itu, Ustaz, ada 5, 10, 10, 30, 5, Ustaz. Jadi kita membagi begitu. 5 untuk pembukaan, 10 untuk hafalan, 10 lagi untuk klasikal praga, lalu 30 untuk evaluasi dan 5 untuk penutup. Gitu. Terakhir administrasi. Nah, administrasi ini penting, Ustaz, sebagai laporan kita, pertanggungjawaban kita atas anak-anak belajar kepada kita, kepada orang tua. Jadi ketika orang tua bertanya, misalkan Ustaz Diki lah contohnya, misalkan belajar, terus tiba-tiba ditanya,
Ustadz, anak saya sudah sampai mana belajarnya? Nggak tahu tuh, bingung karena nggak ada catatannya. Karena nggak ada datanya. Iya, administrasi itu penting, San. Jadi Iya. ketika tanya, di rumah bagus kok Ustadz, kok di sini bacanya gini misalkan, mana ada datanya. Nah itu dari buku administrasi, gitu, San. Masya Allah. Kira-kira itu, San. Itulah yang membuat anak-anak tuh belajar Umi tuh menjadi menyenangkan. Maka bukan dari situ, artinya Umi tuh punya jargon. Jargon apa tuh? Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Nah, kata-kata tiga ini, Zat, mudah, menyenangkan, menyentuh hati, ini, Zat. Mudah, menyenangkan, menyentuh hati itu tidak lain tidak bukan adalah yang menciptakan guru, Zat, dalam satu kelompok itu. Yang membuat mudah anak-anak belajar tentunya guru, betul, Zat? Betul. Yang membuat anak-anak menjadi senang belajar tentunya guru. Betul. Dan ketika sudah senang maka dia akan terkesan. Bahkan saya punya ini, Ustadz, punya murid ya dulu, sekarang sudah kuliah, Ustadz. Oh. Udah kuliah. Nah ketika mau kuliah nih, Ustadz, dia WA saya. Apa? Dia bilang, Ustadz, sampai hari ini saya belum menemukan guru seperti Ustadz loh. Oh, Insya Allah. Saking terkesan. Ada bonding, Ustadz. Bonding. Ada bonding ini gini, Ustadz. Bonding itu kalau kita beli air mineral, yang teringat pada kita tuh apa tuh, Ustaz? Aqua, betul. Apapun mereknya, apapun kita nyebutnya Aqua. Beli Aqua. Padahal itu mereknya bisa lemon mineral, bisa fit, bisa gunung gitu ya. Maka itu, Ustaz, itu bonding. Kemanapun mereka berada, yang teringat adalah gurunya, guru ini. Nah itu, Ustaz. Harapan kami adalah ketika membentuk guru-guru hebat begitu akan melahirkan juga anak-anak hebat, anak-anak yang pecinta Al-Quran gitu. Menyentuh hatinya itu. Iya, Ustaz, Masya Allah. Dan memang kita punya ini, Ustaz, punya tujuan bagaimana membentuk generasi Qurani, Ustaz. Kita tujuan kita, Ustaz, anak-anak itu menjadi generasi Qurani. Kalau menyebut generasi Qurani itu kira-kira ada 3 poin, Ustaz, yang kita harapkan dari anak-anak. Yang pertama itu anak-anak itu baca Qur'annya bagus. Baca Qur'annya bagus. Iya. Yang kedua sholatnya bagus. Sholatnya bagus. Dan yang ketiga adalah adabnya bagus. Adabnya bagus. Sempurna, Ustaz. Kalau kata Demian, sempurna. Gitu, Ustaz. Gitu, Ustaz. Insyaallah. Jadi memang luar biasa. Ini adalah sistem yang memang mempermudah kita untuk mengajar dan belajar Quran. Apalagi zaman sekarang kita juga harus menyentuh hati anak-anak biar anak-anak pada mau ngaji juga. Betul, Ustaz. Nah itu tugas guru tuh, Ustaz. Betul, Ustaz. Dan juga mungkin sebelum kita tutup, Ustaz, mungkin bisa disampaikan juga, Ustaz. Jadi mungkin kan tadi udah strukturnya, terus udah bagaimana sistem-sistemnya, juga metodenya juga terstruktur, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa memberikan pesan, Ustaz. Jadi kalau misalnya Umi itu nggak lepas selain peran guru juga peran orang tua, Ustaz. Nah seringkali mungkin masalah-masalah yang ada, Ustaz, mungkin ngaji ini kalah, Ustaz, sama kegiatan-kegiatan di sekolah, Ustaz. Nah mungkin Ustaz bisa nyampaikan pesan-pesannya, Ustaz. Iya, Masya Allah, terima kasih. Jadi pemirsa Diksi Al-Aufiyah ya, Masya Allah, luar biasa. Ada satu ungkapan ya, begini ya. Sesuatu apapun yang didekatkan sama Quran atau disematkan pada Quran, maka menjadi mulia. Begitu, Ustaz? Masya Allah. Kita semua kita sama-sama tahu bahwa Malaikat Jibril diberikan gelar menjadi Sayyidul Malaikah karena memang dia diamanahkan Allah untuk menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi mulia itu karena memang mukjizat terbesarnya Al-Quran. Masya Allah. Gitu. Bahkan hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam karena pada hari Jumat itu Allah turunkan Quran. Dan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan karena di dalamnya ada turun Al-Quran. Menjadi mulia, Ustaz. Dan malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar, Ustaz. Kenapa dia mulia? Karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Artinya ayah bunda pemirsa Diksi Al-Aufiyah ya, gitu ya. Kehidupan itu hanya sebentar ya. Yang abadi adalah akhirat, begitu. Maka apa yang kita persiapkan untuk akhirat kita?
kalau bukan anak-anak kita, gitu ya. Iya. Anak-anak kita yang menjadi pendamping kita nanti ketika kita meninggal. Gitu, Ustaz. Insyaallah. Saya pernah bayangin gak, Ustaz? Saya selalu sering bayangin ketika kita berbaring gitu ya, berbaring, terus di samping itu nggak ada siapa-siapa, Ustaz. Iya. Masya Allah. Nah, saya tuh selalu bayangin, ya Allah, saya pengennya tuh ketika meninggal di samping-samping itu anak-anak saya, Ustaz. Insyaallah. Jadi sangat sayang, Ustaz, ketika ngaji itu dikalahkan hanya cuman sekolah, Ustaz. Iya. Cuma mohon maaf, bukan saya katakan cuma, tapi bisa dialihkan yang lain, Ustaz. Utamakan ngaji dulu, Ustaz. Iya. Sayang gitu, karena memang ini adalah mereka ini adalah penerus-penerus kita, Ustaz. Iya. Kalau penerus-penerus kita buta huruf Quran, maka celaka gitu, Ustaz. Iya. Bener ya? Celaka. Kalau ayah bunda nanti di akhirat ingin dibawa sama anaknya, digandeng sama anaknya, diberikan mahkota dan baju kebesaran nanti di akhirat, maka anak-anaknya harus sering ngaji, Ustaz. Harus mampu membaca Quran. Iya. Jadi hak Quran itu ada 5, Ustaz. Ayah bunda, hak Quran ada 5. Yang pertama itu mendengar, yang kedua adalah membaca, yang ketiga adalah mentadaburi, yang keempat menghafal, dan terakhir adalah mendakwahkan atau allamah atau mengajarkannya, Ustaz. Begitu. Masya Allah. Dari 5 ini yang paling penting adalah tadi, Ustaz, balik ke ruhul mudaris. Ya. Jadi ayah bunda harusnya bahagia, senang gitu ya. Ya bahagia, Ustaz, harusnya ketika anak-anaknya sudah mau ngaji. Apalagi di sini sudah tersistem, Ustaz. Iya. Polanya sudah tersistem. Jadi insya Allah amanah-amanah yang diberikan ayah bunda di sini nih di Al-Aufiyah insya Allah dijaga dengan baik. Begitu. Ya, jadi sebenarnya sekolah memang penting, cuman mungkin kegiatan-kegiatan yang selain kegiatan primer ini jangan sampai ngalahin ngaji yang lebih utama. Betul, Ustaz. Harus tahu prioritas. Betul, Ustaz. Betul. Iya, Ustaz. Ya, oke, mungkin segitu ya, Ustaz. Siap, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Obrolan santai kita. Obrolan santai luar biasa. Iya. Di tengah kesibukan antum, Ustaz. Kesibukan antum, Ustaz, untuk mengajarkan metode Umi, Ustaz, juga mengajarkan kami semua para guru-guru TPQ, Ustaz. Amin. Allahumma doanya, Ustaz. Semoga dengan adanya video diksi kali ini dapat mengedukasi, mungkin ya nggak cuma guru-guru Umi doang, cuman guru-guru ngaji yang lain yang nggak pakai metode Umi, siapa tahu jadi terinspirasi untuk mengajar dengan menyentuh hati, mengajar dengan sistem, mengajar dengan ya sehingga dapat relevan, Ustaz, dengan zamannya. Betul, Ustaz. Dan juga tidak lain dan tidak bukan untuk mengajarkan kembali dan juga mendapat keberkahan dari Al-Qur'an. Benar, Ustaz? Betul, Ustaz. Jadi mungkin segitu aja, Ustaz. Ya, siap, Ustaz, siap. Diskusi pada kali ini semoga bermanfaat khususnya untuk kita, ya, Ustaz. Iya, Masya Allah. Dan umumnya untuk para pemirsa sahabat Diksi Al-Aufiyah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Umi 3, mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Masya Allah. Ada gayanya, Ustaz? Apa? Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Oke, metode Umi mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Aris atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.